Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Fernando, NIM 200679092 dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas proposal proyek berdasarkan potensi yang akan dikembangkan di daerah masing-masing dengan dosen pengimpun mata kuliah Bapak Rahmat Aziz Nabawi, SPD MPDT. Baiklah, pada kesempatan kali ini ada 4 pokok bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu analisis potensi atau permasalahan daerah. Dan yang kedua yaitu solusi yang saya tawarkan. Dan yang ketiga tujuan. Dan yang keempat spesifikasi alat atau mesin. Masuk ke dalam pokok bahasan yang pertama yaitu analisis potensi atau permasalahan daerah. Nagari Andiang, Kecamatan Seliki merupakan satu dari 13 kecamatan di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Nagari Andiang memiliki luas wilayah kurang lebih 20,15 km kubik dan memiliki luas sawah lebih kurang 8 km kubik dan memiliki 4 jorong yaitu Jorong Siboka, Jorong Simpang Limo, Jorong Kampung Baru, dan Jorong Padang Bungo. Dan mayoritas usaha penduduk bekerja sebagai petani dan memanfaatkan tani sebagai mata pencarian penduduk di Nagari Andang. Karena Nagari Andang memiliki persawahan yang cukup luas dan Nagari Andang memproduksi hasil panennya masih dengan cara tradisional dan cukup bermasalah apabila terjadi panen serentak. Dan petani cukup kewalahan mengatasi karena petani Nagari Andang masih menggunakan tenaga yang manual atau melakukan perotokan padi hasil panennya. Dan berikut merupakan gambaran masyarakat Nagari Andang dalam melakukan perotokan padi masih dengan cara manual atau tradisional. Berikut merupakan gambaran sawah di Nagari Andang yang cukup luas. Dan gambar di atas ini merupakan masyarakat Nagari Andang dalam mengolah panen padinya, masih menggunakan tenaga manual atau masih tradisional dalam proses perodokan padi atau proses pemisahan padi dari batangnya. Dan cara perodokan padi seperti ini sudah dilakukan sejak dahulu. Karena itulah saya sedikit memberi pengarahan kepada petani bahwasannya proses ini bisa kita ubah dengan cara menggunakan teknologi modern, melakukan perodokan padi hasil panen. Dan apabila sudah menggunakan teknologi modern, tenaga petani dalam melakukan proses pemisahan padi dengan batangnya ini tidak cukup terkuras dan juga bisa menghindari kecelakaan kecil seperti padi yang masuk ke mata ataupun telinga saat melakukan perotokan padi tersebut. Dan gambar ini juga merupakan perotokan padi di Nagari Andang yang merupakan pemisahan padi dari batangnya yang tercecer saat pemisahan karena itulah masyarakat Nagari Andang memerlukan teknologi yang modern agar proses pemisahan padi tidak berulang 2 kali dan itu juga cara proses pemanenan padi Nagari Andang ini juga cepat dan tidak memakan waktu yang lama dan juga mengurangi tenaga dari petani saat melakukan pemanenan. Dan pokok bahasan yang kedua yaitu solusi yang saya tawarkan. Dan saya coba berbincang kepada petani dalam mengatasi masalah saat melakukan perotokan padi di Nagari Andang agar tidak memakan waktu yang lama dan juga mengurangi tenaga petani saat melakukan perotokan padi dan mengatasi masalah saat panen serentak. Dan solusinya yaitu menggunakan teknologi mesin atau teknologi modern saat melakukan perontokan padi tersebut setelah dipanen, yaitu mesin perontok padi atau thresher yang menggunakan engine atau mesin untuk menggerakkan atau menggerakkannya. Thresher atau perontok padi sendiri sudah mulai populer di Indonesia pada tahun 70-an. Berikut merupakan mesin tradisional atau modern dalam melakukan perotokan padi. Kedua mesin di atas merupakan solusi yang dapat memecahkan masalah yang terjadi pada pemanenan atau perotokan padi di Nagari Andang
ataupun saat terjadi pemanenan serentak, maka tidak memakan waktu yang lama dan petani lain bisa melakukan pemanenan di sawah yang lain dan juga dapat mengurangi tenaga petani saat melakukan pemanenan. Dan pokok pembahasan yang ketiga itu tujuan. Tujuannya adalah agar pemanenan padi di Nagari Anjang ini bisa cepat selesai dan bisa mengurangi angka kecelakaan kerja saat melakukan perodokan padi dan mengurangi pengurasan tenaga petani saat melakukan perodokan padi hasil panen dan meningkatkan hasil panen di Nagari Anjang, yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat karena tidak memakan waktu yang lama lagi dalam melakukan perodokan padi. Dan keuntungan menggunakan mesin perontok padi atau thresher ini yaitu satu, mempercepat proses pasca panen, khususnya untuk memisahkan bulir gabah dan tangkai jerami. Dan yang kedua, hasil pemisahan yang bersih dan mulus nyaris tanpa cacat. Yang ketiga, menghemat tenaga karena tak perlu lagi melibatkan kerja tangan atau kaki manusia. Dan yang keempat, menghemat daya karena tak perlu menyiapkan ongkos atau untuk pemisahan bulir gabah secara manual. Dan yang kelima, bentuknya praktis dan ukurannya bisa disesuaikan kebutuhan. Jadi pemakaian mesin produk padi atau thresher untuk pasca panen sangatlah penting, terutama jika memanen dalam jumlah yang besar. Jangkauan hasil kinerjanya pun sangat memuaskan. Mesin ini sangat mudah dibersihkan dan sangat jarang mengalami kendala apabila dirawat secara tepat. Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan mesin ini pun wajar dan bisa dibilang sangat terjangkau karena jauh lebih rasional daripada mengolah secara manual. Dan berikut metode pelaksanaannya. Yang pertama, persiapan kegiatan, mempersiapkan waktu kita, dan yang kedua, pengadaan alat dan bahan, mempersiapkan alat dan bahan yang akan dibutuhkan untuk pembuatan mesin. Yang ketiga, proses pembuatan. Dalam proses pembuatan ini kita mempersiapkan alat-alat dan bahan tadi dan langsung kita melakukan proses pembuatan. Setelah melakukan proses pembuatan, kita langsung masuk ke proses yang keempat, yaitu pengujian alat dan penelitian. Setelah peralatan dibuat, kita pengujian terlebih dahulu sebelum melakukannya. Dan setelah diuji, kita masuk ke yang kelima, yaitu evaluasi hasil perakitan. Setelah diuji dan kita evaluasi apabila terjadi apa kesalahan atau bagaimananya. Dan yang terakhir, penyusunan laporan. Penyusunan laporan ini merupakan langkah yang terakhir setelah semuanya selesai. Dan lanjut, pokok pembahasan yang keempat itu spesifikasi alat atau mesin. Berikut merupakan gambaran yang pertama, itu merupakan mesin thresher dan peralatannya. Dan gambaran yang kedua, itu bagian-bagian dari mesin. Dan gambaran yang ketiga dari bentuk rangka dan bagian-bagian lainnya. Dan lanjut dalam kesimpulan. Kesimpulannya yaitu semoga dengan adanya alat produk padi yang saya buat ini dapat menyelesaikan masalah masyarakat di negari saya ini dalam melakukan perodokan padi dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah saya ini karena tidak memakan waktu yang lama lagi dalam proses perodokan padi. Dan sekianlah presentasi saya. Kalau ada salah dan janggal, salah kata-kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.